Bagaimana pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan. Benar bahwa itu keluar dari dalam lubuk hati kami. Kami sebagai manusia yang masih hidup di dalam kegelapan, kami masih terus merindukan akan sabda Tuhan. Karena sabda mulai akan menjadi penerang bagi kehidupan kami. Kami juga menyadari bahwa ketika kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman, kami tidak mampu untuk menyelami dan memahami akan begitu dalam, luas, lebar akan firman Tuhan. Kami tidak mampu mendalami satu persatu jikalau tanpa Tuhan beserta dengan kami. Karena itu Bapa, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri kami sebagai umat manusia, umat ciptaan, kami mohon kiranya Roh Kudus yang sudah Tuhan karuniakan di dalam setiap hati kami, yang saat ini diam di dalam setiap hati kami, biarlah Roh Kudus Tuhan itu juga yang terus bekerja, memurnikan hati kami, memampukan kami untuk mengerti akan sabda kebenaran ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga menyadari bahwa setiap kali kami memberikan hati dan telinga kami, bahkan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada si jahat yang datang dengan berbagai rupa dan cara untuk menggoda kami Tuhan, membawa kami untuk kami tidak konsentrasi sehingga kami terlewatkan akan setiap firman yang menjadi sumber dan pedoman dan menjadi makanan rohani bagi kami. Karena itu Tuhan, dengan kesadaran penuh pada saat ini kami mau menyatukan hati kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah seluruh pikiran dan hati kami hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Kami hanya benar-benar merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan memberikan pencerahan pada setiap kami masing-masing, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami mendapatkan pencerahan, kami mendapatkan kekuatan dari firman. Terima kasih Tuhan, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan di balik kayu salib Tuhan. Biarlah saat ini yang nampak hanya kemuliaan Tuhan, dan apa yang disampaikan itu benar-benar berasal daripada hati Tuhan, sehingga semua kami yang hadir saat ini, baik pembawa firman Tuhan ataupun pendengar, kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Mari berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini, tahun ini kita ibadahnya beruntun ya. Tapi ya memang sebenarnya kita Kristen itu merayakan hari ini adalah hari Natal kedua. Jadi ada first day Christmas dan ada second day Christmas. Dan biasanya itu dirayakan sampai bulan Januari. Ya, tapi kalau di kakak saya lihat cuma satu ya, biasanya satu saja. Kalau di gereja luar biasanya, bahkan di gereja asal kami yaitu Bundit itu tanggal 26 walaupun itu hari Senin atau itu hari apa saja tetap diadakan ibadah. Dan di tanggal 26 itu akan ada penyerahan atau baptis ya, penyerahan anak atau baptis. Nah karena itu hari ini apapun itu hari ini hari Minggu, tapi kita masih berada di dalam suasana Natal sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, dan tentunya sukacita Natal masih melekat di dalam hati kita masing-masing. Amin. Dan biarlah sukacita Natal itu tidak hanya hadir pada saat bulan Desember, tetapi setiap bulan kita harus terus merayakan Natal, karena terus kita mempersilakan Yesus terus lahir di dalam setiap hati kami. Karena jujur saja kita manusia, kita sangat terbatas, sangat-sangat lemah. Sedikit saja kita bisa kepleset dan jatuh. Siapakah dia? Siapa saja? Nabi saja bisa kepleset, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya ya. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan saja jemaat, kita semua bisa kepleset. Karena itu terus kita mempersilakan
yang diberi judul adalah Simeon dan Hana. Simeon dan Hana ini kita akan baca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya 40. Kita akan membacanya secara responsif. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Jemaat akan membaca ayat yang genap. Demikian seterusnya sampai ayat yang 40 kita akan baca secara bersama-sama. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang 40. Bacaan ini diberi judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Sama-sama 1, 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita
hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini perikop yang baru saja kita baca ini adalah masih ada berkaitan dengan Natal, yang berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan walaupun perikop yang kita baca ini memang bukan peristiwa Natal itu sendiri, bukan peristiwa di mana Yesus lahir, tetapi masih ada kaitannya dengan Natal. Dan Simeon dan Hana yang kita sudah baca di dalam bacaan yang baru saja kita baca di dalam Lukas pasal 2 ini, ada dua tokoh yaitu Simeon dan Hana adalah tokoh yang hampir-hampir mau dikatakan tenggelam. Jarang sekali kita mendengar nama-nama ini. Tetapi ternyata mereka juga punya peran, mereka juga adalah tokoh yang penting di dalam kehidupan Yesus, ya. Karena dikatakan bahwa setelah Yesus lahir, setelah 8 hari Yesus dibawa dan disunatkan, mereka inilah yang berjumpa dan bertemu dengan Yesus pada saat itu. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar dari dua tokoh ini tentang Simeon dan Hana. Hal apa sajakah yang bisa kita teladani walaupun orang-orang ini adalah orang-orang yang hampir dikatakan, saya katakan tadi bahwa tenggelam, tidak terlalu nampak, ya. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari bacaan yang baru saja kita baca, utamanya tentang kedua tokoh ini. Yang pertama kita akan melihat tentang Simeon, ya. Siapakah Simeon? Simeon ini adalah yang pertama, Simeon ini adalah anak dari Rabi Hillel, ya. Sebelumnya Pak, anak dari Rabi Hillel. Jadi Simeon ini anak dari Rabi Hillel. Siapakah Rabi Hillel yang sesungguhnya? Rabi Hillel ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang termasyhur, ya. Dan dia adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah orang-orang Yahudi. Dan dia juga dikaitkan dengan pengembangan Misna. Misna itu, makasih. Matilah. Sensornya tidak nyambung. Baik, Misna ini adalah catatan tulisan dari hukum lisan Taurat dari orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi. Ya, jadi itu adalah catatan lisan kalau bicara tentang Misna. Dan kemudian juga Talmud. Talmud ini adalah tentang diskusi-diskusi para nabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Nah, bayangkan bahwa berarti Rabi Hillel ini bukan orang-orang biasa, ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang intelektual, ya. Sehingga dia juga menjadikan sebuah sekolah teologi dan dia juga menjadi pimpinan di sana sebagai rektor, sebagai pimpinan di sekolah tersebut. Nah, kemudian dia melahirkan memperanakan anak yang namanya diberi nama Simeon, dan Simeon ini anaknya bernama Gamaliel. Ya, Gamaliel ini kita tahu dia adalah guru dari Rasul Paulus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 dikatakan, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini." Jadi memang Simeon ini adalah, mau dikatakan turunannya ini adalah turunan yang hebat, orang-orang hebat, kaum intelektual. Orang Yahudi kan banyak orang yang pintar, ya. Jadi mereka bukan orang-orang biasa. Nah, Simeon inilah yang hadir pada waktu Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah untuk diserahkan, diserahkan kepada Tuhan, disunat. Sesuai dengan perikop bacaan kita tadi adalah ketika Yesus dibawa untuk disunat, ya, disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Simeon. Sekedar gambaran singkat, kita sudah mendapat gambaran singkat di kepala kita bahwa ternyata Simeon itu adalah orang hebat, orang yang luar biasa, orang yang secara intelektual dia bagus. Nah, sekarang kita mau melihat Simeon ini sendiri bagaimana karakternya atau apa yang bisa kita pelajari daripada Simeon seorang intelektual ini. Yang pertama, Simeon itu adalah orang benar dan saleh. Kita lihat di dalam bacaan kita Lukas pasal 2 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Di sini mau menggambarkan kepada kita, segera mendapatkan gambaran kepada kita bahwa ternyata orang-orang yang intelektual, orang-orang hebat yang selama ini kita lihat bahwa semakin orang memiliki kedudukan atau jabatan-jabatan yang tinggi, sangat susah kita dapatkan yang namanya seorang ini benar dan saleh. Benar dan saleh itu tidak salah satu saja agak sulit ya. Karena apa? Saleh itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, benar itu berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Seperti Matteo Henry katakan bahwa kata benar di sini dalam kaitan dengan sesama manusia dan kata saleh dalam kaitan dengan Tuhan. Jadi bagaimana benar dan saleh ini dimiliki oleh seorang yang notabene dia adalah orang yang intelektual, orang yang punya kedudukan dan jabatan yang tinggi. Karena setelah ayahnya yang bernama Rabi Hillel tadi meninggal, kemudian dia kedudukan dan jabatan diberikan kepada anaknya yaitu Simeon sebagai pemimpin dari salah satu sekolah tinggi teologi. Apalagi zaman-zaman sekarang, semakin Bapak Ibu, semakin kita dekat dengan Tuhan, apalagi kita ada di dalam sekolah-sekolah teologi, itu tidak menjamin bahwa itu jadi kudus suci 100%. Ya. Justru semakin kita dekat dengan Tuhan, kebanyakan terlalu banyak godaan-godaan yang menghampiri kita untuk kita kemudian tergoda di dalam segala justru kejahatan-kejahatan. Sehingga ketika saya berada di sekolah teologi dan ketika saya berada di sekolah sekuler, kadang-kadang saya mendapatkan gambaran bahwa kenapa justru kelihatannya sekolah sekuler lebih memberikan garam dan terang ketimbang sekolah teologi. Itulah paradoks. Ya. Sebenarnya yang kita pikirkan adalah semakin kita dekat dengan Tuhan, sebenarnya itu lepas dari segala macam hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi kenapa justru di sekolah sekuler kebanyakan adalah sekolah yang justru menerapkan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Di dalam ilmu-ilmu pengetahuan itu banyak yang sebenarnya terlihat bahwa ini ilmu pengetahuan, tapi sebetulnya itu bagian dari firman Tuhan. Hanya saja di sekuler dia tidak mencopot firman Tuhan. Ini berasal dari hasil-hasil penelitian. Berarti bahwa apa yang firman Tuhan sudah sampaikan itu terbukti di dalam hasil-hasil penelitian ini. Walaupun ada begitu banyak hal yang bisa berseberangan, tetapi firman Tuhan ini juga sudah mendahului akan apa yang menjadi ilmu-ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang yang ada di sekuler ini, mereka yang belajar tentang bagaimana mengelola hidup mereka yang belajar berbagai macam ilmu, mereka bisa menampilkan atau mereka bisa mentransfer akan hal itu dan bisa kita lihat. Beda dengan ketika kita ada berada di sekolah teologi. Tapi bukan saja sekolah teologi, banyak juga di dalam gereja. Justru yang sebenarnya kita tahu bahwa di dalam gereja itu sebenarnya kan kita hidupnya itu bagaimana yang Tuhan ajarkan, itu yang kita ajarkan, itu yang kita praktekkan. Tetapi justru terlalu banyak orang
bentuk, mereka tidak mudah untuk keluar. Sama, sekolah sekuler juga begitu. Kendati kami ini ditekan, sebenarnya mereka dosen mau membentuk kami, tapi caranya dengan berbagai macam cara sehingga ada mahasiswa yang tidak mampu untuk menghadapi, yang bisa dilakukan adalah menangis menghadapi dosen. Tapi kenapa mahasiswa-mahasiswa ini tidak mudah untuk keluar meninggalkan kampus, tetapi di dalam gereja sangat sulit kami memposisikan diri sebagai hamba Tuhan. Karena sebenarnya kami harus menegakkan kebenaran di dalam gereja, tetapi di satu sisi ada orang yang pokoknya kalau macam-macam aku keluar gereja, aku pindah aja gereja. Terlalu gampang. Heran ya, kok bisa ya seperti itu? Bahkan ada yang ngancam-ngancam kan, pokoknya kalau bapak itu begini, pokoknya ibu itu kalau begini, wes aku tak pindah, cari di sana. Jika saya katakan bahwa kita mau kemana-mana pun, kalau kita pakai cara kita seperti itu, sama saja kita nggak nyaman. Kalau nggak percaya, coba deh tes. Karena ke sana juga kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak mungkin satu server atau ikut maunya kita, lantas kita merasa nggak nyaman. Yes, kalau sudah di sini, nanti kalau kayak gitu lagi, aku pindah lagi. Nah, berarti kan ada yang salah pada diri kita, bukan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Paulus katakan bahwa jemaat ini ada yang butuh makanan keras, ada yang masih susu. Nah, kalau kita lihat GKK Boro sudah 42 tahun, kalau itu di dalam perkembangan fisik kita, maukah Bapak Ibu 42 tahun saya masih berikan bubur susu terus kalau secara fisik? Kalau mau ibu-ibu nanti kali depan ada cara saya usulkan kita jangan hidangkan bubur. Karena gigi belum kuat. Kalau makan nanti langsung rontok giginya belum tumbuh semua. Kalau makan nasi atau makan jagung atau makan tewel gitu nanti giginya, gusinya pada luka-luka. Jadi harus dikasih bubur sun gitu. Secara fisik 42 tahun bukan lagi harus disediakan dan dihidangkan makanan seperti itu. Demikian juga harusnya perkembangan rohani kita. 42 tahun kita ada, ataupun juga mungkin kita secara dari lahir kita Kristen sampai sekarang mungkin usia kita sudah 50-an tahun ke atas atau 40-an tahun atau 30-an atau berapa saja. Harusnya dengan usia seperti itu, atau mungkin ada yang dari lahir tidak Kristen sampai di usia tertentu kemudian baru berjumpa dengan Kristus dan menerima Kristus. Harusnya dengan perkembangan demi perkembangan kita sudah tahu mengukur berapa lama kita berada dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita boleh benar-benar menerima firman Tuhan itu secara dewasa. Jadi tidak lagi kita berpikir bahwa firman Tuhan ini sedang menyerang si A, sedang menyerang si B. Saya sering katakan di dalam pelayanan, saya bilang firman Tuhan itu kita jangan jadikan center ya. Kita tuh jangan jadi center. Kenapa? Memang center itu sama-sama menerang. Tapi tahukah kita bahwa center itu kita hanya nyoroti orang doang. Sedangkan kita sini sedang dalam posisi kegelapan. Kita lagi nyenter orang, nunjuk orang. Sehingga kita sibuk dengan kok itu yang itu kok salah, lah yang itu salah, yang itu salah. Tapi awalnya dia nggak lihat gitu. Nah coba senternya dibalik gitu kan ke sini, baru ketahuan. Atau sering juga saya katakan firman Tuhan itu adalah cermin, bukan spion. Apa fungsi spion oke? Melihat kendaraan di belakang ya. Kita nggak lihat wajah kita, tetapi sibuk kita lihat. Oh itu ada motor dari sana, oh itu ada mobil dari sana, ada yang nyebrang. Lihat orang, saat firman Tuhan disampaikan duduk dan oh ini untuk si anu nih, oh untuk si anu nih, oh pasti firman Tuhan untuk si A, untuk si B, mantap firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhannya kena awal dewe, ibu itu parah yang ngomong nyindir aku, bapak itu nyindir aku. Jadi jangan jadikan spion. Bagi kami juga hamba Tuhan, ketika kami membaca dan ketika kami merenungkan, kami kadang-kadang terhentak, Tuhan, apakah ini yang kami lakukan? Kami tidak mau terlalu menyenter, terlalu senter, terlalu menunjuk jemaat ini, tapi
berbagai hamba Tuhan ketika menyampaikan firman Tuhan memang harus diberitakan dan ditebarkan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Simeon, orang intelektual, orang yang pintar, orang yang punya kedudukan yang bagus, tetapi dia jadi orang yang benar dan salah. Matthew Henry juga menyatakan bahwa kedua hal ini harus berjalan bersama-sama, masing-masing akan saling mendukung satu sama lain dan tidak akan saling merugikan. Jadi mau dikatakan bahwa benar dan salah ini harus berjalan beriringan. Ada orang yang benar, ya benar itu seperti yang dikatakan, benar itu adalah hubungan horizontal ya, sesama manusia. Kalau salah itu hubungannya vertikal ya, itu hubungan dengan Tuhan. Nah, Matthew Henry sendiri dikatakan bahwa benar dan salah ini harus berjalan beriringan, karena tanpa kita bisa benar tapi tanpa salah maka itu adalah sama munafik ya. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi dari segi saleh kelihatan dia adalah orang yang saleh, dia kelihatan adalah orang yang mengasihi Allah, tetapi di dalam kehidupan hari lepas hari dia membenci, dia mendendam, seolah-olah jangan sampai ada yang berbuat salah dengan dia. Satu kali berbuat salah, seumur hidup saya akan membenci dan mendendam. Sama saja dia adalah pendusta. Ini ayat firman Tuhan yang mengatakan. Sehingga ini terus mengoreksi kita, Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes ayat yang ke-21 juga, pasal 4 ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Jadi benar dan salah, kita tidak hanya baik, ada orang yang baik dengan sesamanya, tetapi nggak pernah datang gereja. Makanya kadang ada yang bilang begini, aku loh nggak pernah datang gereja, tapi aku loh nggak pernah jahat sama orang. Kalian yang ke gereja terus tapi jahat. Nah ini yang kalau benar saja dia orang yang baik dengan sesama, tetapi hubungan dengan Tuhan, kesalehannya diabaikan. Ada juga yang saleh pelayanan, ya pelayanan apa saja, pokoknya dia sangat mungkin datang awal seperti saya katakan ya. Dalam kesaksian tempoh hari ada yang datang ke gereja mau pelayanan lebih awal. Ketika saya tanya, oh Bapak rajin ya, makanya datang awal gitu. Jawabannya, ya lebih baik saya pelayanan daripada saya di rumah dengan istri cerewet. Hubungan dengan istri tidak baik. Ini tidak bisa. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita benar punya hubungan dengan Tuhan, maka pasti itu tercermin dengan hubungan kita dengan sesama. Selama ini di dalam gereja yang kita lakukan apa? Kita dengar firman Tuhan, tapi kadang-kadang ketika kita dalam kebersamaan, hampir-hampir saling mengasihi itu jarang kita dapatkan. Satu dengan satu mulai center, mulai lihat siapa. Kadang aku juga dari hamba Tuhan kita juga bingung ya memposisikan diri. Karena kalau satu dengan yang lain saling tidak baku cocok, terus kita cuma dekat dengan satu, nanti dibilang kita pilih kasih di sana. Padahal kita udah berusaha netral, tidak memilih, tidak memihak salah satu. Tapi saat satu sedang membenci ini, maunya Tuhan juga membenci ini. Kalau satu sedang membenci ini, maunya yang ini juga, maunya hamba Tuhan juga harus membenci ini. Tidak bisa seperti itu. Kalau saya dalam perkuliahan tempoh hari diizinkan juga kita melihat berbagai perusahaan yang saya katakan orang-orang sekuler ya. Saya belajar dari orang sekuler, orang-orang yang di perusahaan yang maju-maju itu, mereka punya kebersamaan yang baik. Pemimpin dan para pengikut-pengikut yang ada, padahal mereka kalau secara mata kita ya, kita melihat itu mereka bekerja untuk perusahaan,
sedang membangun apa kerajaan visi misi Allah, tetapi sedang membangun perusahaan. Tetapi yang diciptakan adalah hubungan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain ini baik. Dengan hubungan yang baik ini bisa dapat bersama-sama membangun perusahaan. Makanya kita lihat perusahaan semakin besar, karena semakin besar perusahaan mereka juga semakin membangun dan memberdayakan manusia-manusia yang ada ini untuk hidup saling mendukung, bekerja saling mendukung. Nah di gereja, kenapa banyak gereja yang pecah? Sulit untuk ada saling mengasihi dan saling mendukung, itu sulit. Mari Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa ketika kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itulah si jahat lebih kuat untuk menyerang kita. Sehingga tidak salah kalau dalam gereja lebih banyak orang-orang yang tidak bisa hidup seperti orang di luar sana. Karena di dalam gereja ada, di dalam belajar firman Tuhan tetapi tidak kuat, sehingga sedikit saja sentuhan langsung ada semacam apa ya, gempa bumi, seolah-olah mau menghancurkan sebuah persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya hari Natal yang kedua ini kita boleh bersama-sama melihat dan merenungkan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Sudahkah kita menjadi orang yang baik dan orang yang saleh? Kalau benar Tuhan sudah lahir dalam hati kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari daripada Simeon ini, ia menantikan penghiburan bagi Israel. Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 30 sampai ayat yang ke-32, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Simeon adalah orang yang baik dan saleh. Tetapi orang yang baik dan saleh itu dia tidak cuma memikirkan dirinya sendiri, tetapi di dalam bacaan ini dikatakan dia menantikan penghiburan bagi Israel. Artinya bahwa dia juga peduli akan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti saya katakan, peduli sama kepo itu selalu tolong dibedakan. Ada orang yang hanya kepo, tetapi kalau orang punya masalah tidak pernah mau hadir berada bersama-sama untuk mendoakan, tetapi hanya sekedar kepo, kemudian tahu, terus kemudian kesana nanti jadi bahan cerita. Sebenarnya bentuk kepedulian kita adalah ketika kita tahu ada orang-orang yang membutuhkan, kita hadir, peduli pada waktu yang tepat. Saat orang menangislah bersama-sama dengan dia. Saat orang membutuhkan penghiburan, berikanlah penghiburan. Saat orang membutuhkan kekuatan, berikanlah kata-kata yang saling menguatkan. Sebenarnya begitu di dalam kehidupan kita umat bergereja ini. Tetapi yang terjadi adalah ketika tahu satu persoalan, kita saling menceritakan dan saling menjatuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah merasa diri kita adalah orang yang baik dan orang yang saleh, hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama juga baik, maka marilah kita juga tetap peduli dengan sesama. Dan tempatkanlah rasa peduli itu pada tempat yang tepat. Tidak semua hal kita harus tahu, kita harus campur, dan kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, Simeon ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Masih di dalam ayat yang sama. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 dikatakan, Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kita perhatikan di sini bahwa dari tadi kita sudah melihat Simeon adalah orang yang
baik, orang yang benar dan saleh, dan juga dia adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Ini semua dapat dilakukan oleh karena apa? Roh Kudus ada di atas. Artinya bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang baik dan saleh. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang menempatkan rasa peduli pada tempat yang tepat jika itu datang dari diri kita sendiri. Karena yang kita keluarkan adalah itu stok versi kita, versi manusia berdosa. Kita butuh Roh Kudus. Kemarin sudah sempat disampaikan oleh Pak Gembala. Bagaimana kita butuh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Makanya sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apa yang dia lakukan karena dia tidak ada Roh Kudus, Roh Kudus tidak dicurahkan kepada dia, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan, bentuk kesalehan, hubungan dengan Tuhan, itu hanyalah keluar dari dalam pribadi. Ketika dia berhubungan dengan Tuhan, itu hanya akan bentuk sebuah kewajiban belaka. Tetapi ketika kita benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka ibadah itu, hubungan dengan Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Lebih tinggi, kewajiban bisa saja tidak dilaksanakan. Kewajiban untuk berdoa pagi, siang, sore, dan malam itu hanya sekadar kewajiban. Tetapi kebutuhan kita akan melakukannya. Jikalau kita tidak melakukannya, maka kita tahu bahwa kita akan mati. Kebutuhan akan makan minum. Tanpa makan, tanpa minum, kita bisa lemah, kita bisa lemas, kita bisa kehausan. Demikian juga dengan kebutuhan akan hubungan kita dengan Tuhan, kebutuhan akan firman-Nya. Jikalau kita menempatkan itu sebagai kebutuhan, maka kita akan menempatkan dia sebagai utama dan terutama dalam hidup. Persoalannya adalah banyak di antara kita yang suka mencuri waktu Tuhan. Bapak Ibu, mencuri itu tidak hanya sekedar lihat uang, lihat barang orang terus kita curi. Lebih bahaya itu mencuri punyanya Tuhan. Mencuri uangnya teman, uangnya sesama, ya itu kan sesama manusia. Tetapi kalau mencuri sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, apa kita enggak geli, enggak merinding, enggak takut? Kalau sudah tidak ada rasa takut lagi, sudah bagaimana? Waktunya, saatnya kita harus beribadah, kita curi dengan melakukan hal-hal yang lain. Waktunya, saatnya harus kita berdoa, kita curi dengan melakukan hal-hal lain. Waktunya, saatnya kita harus pelayanan, kita curi waktu-waktu itu untuk melakukan hal-hal yang lain. Jangan lupa bahwa hal yang terpenting yang paling dalam adalah kerohanian kita dulu. Keluarnya itu akan mengikuti kalau kerohanian kita sudah beres. Apa yang bisa kita berikan? Teladan apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita? Kalau hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan saja sudah kita belajar mencuri. Memang kita bukan mencuri uang orang. Memang kita bukan dicap sebagai pencuri barang orang. Tetapi kita di mata Tuhan sudah dicap sebagai pencuri milik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kiranya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dibaptis dan kita dicurahkan Roh Kudus, terima Roh Kudus itu dan berdiam di dalam hati kita. Marilah Roh Kudus itulah yang akan menggelisahkan kita. Roh Kudus itu yang akan bekerja di dalam hati kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi demikian pun juga Roh Kudus ini sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap kita, baik itu sebagai kita yang sebagai pelayan, hidup sebagai pelayan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu. Tanpa Roh Kudus yang diberikan kepada Bapak Ibu akan melakukan sesuatu yang mau dikatakan tabrak-tabrak tembok. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang baik, tapi ternyata yang kita lakukan itu tabrak tembok. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan utus dari Bapa
Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan pun kita sebagai hamba Tuhan, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Makanya ketika kita pelayanan, Bapak Ibu, bukan pribadi orang itu yang pandai ngomong, tidak. Bukan. Kalau kita bilang bahwa orang itu pandai ya, dia pintar ngomongnya, itu kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Karena sebenarnya ketika seseorang diberikan, diutus, ditumpang tangan, diurapi untuk sebuah pelayanan, dipercayakan untuk sebuah pelayanan, Tuhan juga mengaruniakan dia Roh Kudus, kemampuan untuk bisa berkata-kata. Yang mampu untuk menyatakan itu adalah Roh Kudus, bukan dari manusia. Hingga ketika orang yang tidak sungguh-sungguh dia menjalin hubungan dan Roh Kudus tidak sungguh-sungguh bekerja di dalam hidupnya, yang disampaikan itu hanya sesuatu yang mungkin tidak menyentuh hati kita. Sehingga kita terus harus menggumuli, karena tidak hanya sekedar kita berdiri sebagai seorang yang sekolah teologi, hanya sekedar mendapatkan sebuah teori tanpa campur tangan Roh Kudus, maka kita tidak akan dapat melakukan pelayanan dan kita tidak akan dapat menyampaikan sesuatu yang memberkati setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah peran daripada Roh Kudus. Jadi dia yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu, dia juga yang akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain itu, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi bagaimana Allah itu, kita berjumpa dengan Allah, bagaimana kita mengetahui berjumpa dengan Tuhan Yesus. Contohnya Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 ya. Di sana itu diceritakan tentang bagaimana Yesus hadir di dalam badai. Nanti Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa baca ya, di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Jadi pada waktu itu ada badai, terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang, hadir dan berjalan di atas air. Tetapi apa respon daripada murid-murid? Murid-murid mengatakan begini, dan mereka ketakutan karena mereka pikir itu hantu. Lalu Tuhan Yesus katakan, tenanglah, ini aku. Di dalam badai Tuhan Yesus hadir, tetapi bagi murid-murid itu adalah hantu. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dialah yang akan memampukan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan dalam hidup kita, badai-badai yang kita alami. Sebenarnya itu cara Tuhan juga mau memperkenalkan diri kepada kita. Bagaimana kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan lewat setiap pergumulan. Seperti yang disaksikan tadi oleh Ibu Sulis ya. Bagaimana kehidupan keluarga, rumah tangga daripada anaknya dihantam oleh sebuah badai. Tetapi justru di dalam badai itulah Tuhan mau menyatakan ini bahwa akulah Tuhan Allah. Aku mencintai kamu. Marilah datanglah kepadaku. Aku mau menyelamatkan kamu. Kamu adalah anak terang. Kamu harus hidup di dalam terang. Jangan kamu membina hubungan dengan yang belum menerima atau belum percaya akan terang. Sehingga tiba-tiba jadilah sebuah badai di dalam rumah tangga. Di mata manusia kita melihat saat mereka, tetapi di mata Tuhan, malaikat, saya percaya malaikat di surga bersukacita dan bersorak-sorai karena satu jiwa diselamatkan. Amin. Dengan Roh Kudus, hanya kemampuan daripada Roh Kudus saja yang memampukan kita bekerja dalam hati kita untuk kita bisa melihat bahwa terima kasih Tuhan, ternyata di dalam badai ini Tuhan hadir. Selanjutnya kita akan belajar tentang siapakah Hana, tokoh Hana. Hana ini dikatakan dia adalah seorang nabi perempuan atau nabi. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 36 dikatakan lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Di sini mau secara jelas mau menjelaskan bahwa ternyata
sosialnya adalah sistem patriarki. Jadi patriarki itu adalah bukan matriarki ya, patriarki. Patriarki itu adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai posisi yang utama, punya kewenangan, punya kekuasaan lebih daripada perempuan. Jadi perempuan itu adalah kalangan nomor 2 yang tidak diperhitungkan. Tetapi di dalam sistem sosial seperti ini, ternyata Hana ini juga adalah seorang nabi perempuan, seorang pemimpin perempuan. Ini juga segera mau menyadarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita perempuan ini bukan kalangan nomor 2 di mata Tuhan. Kita semua sama. Tugas kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, kita bukan hanya saja maca, manam, dan masak, tetapi ada lebih daripada itu. Karena itu marilah Bapak Ibu, kita yang punya anak-anak yang perempuan, mari terus kita dukung mereka. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang, sebagai perempuan-perempuan yang terus menjadi berkat, yang tidak hanya sekedar tahu manam, masak, masak saja, tetapi ada hal yang lebih besar yang bisa dilakukan di dalam kehidupan anak-anak kita sebagai perempuan. Namun saya mengakui, karena saya melihat bahwa kadang-kadang banyak kita di antara kita, bukan hanya di sini, tetapi banyak di seluruh Indonesia ini, RA Kartini sudah berjuang untuk kebebasan perempuan, tetapi ternyata perempuan-perempuan masih mengambil posisi yang terus-menerus dijajah. Karena itu kita sebagai orang yang dewasa, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang tua yang sudah terus ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, mari gunakan waktu itu untuk kita terus mendidik anak kita. Jangan lagi menjadi orang-orang, jangan lagi menjadi perempuan-perempuan yang nantinya hanya tugasnya hanya sekadar yang tidak enak, tetapi lebih daripada itu bisa menjadi berkat buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah Hana ini adalah seorang janda. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37 dikatakan, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda. Menarik sekali Bapak Ibu. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya melihat sudah perempuan janda lagi. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, dalam situasi, dalam kondisi seperti ini, bahkan dikatakan dia sudah tahu, sudah tua ya, sesudah kawin hidup 7 tahun lamanya, dan di dalam bacaan itu dikatakan umurnya sudah 84 tahun, berarti sudah sangat tua. Kenapa? Sudah perempuan, janda, tua lagi. Di dalam pikiran kita apa? Wes gak guna kan? Tidak berguna. Tidak bergunanya itu double. Perempuan sudah gak dihargai, sudah janda sering kali orang menghina. Kalau melihat janda itu kan sudah di status sosial sudah buruk. Kemudian tambah lagi wes tuwek, sudah gak produktif lagi, sudah tidak berguna lagi. Tetapi justru orang yang seperti ini kita bisa melihat dan kita bisa meneladani dia. Bahkan kalau dia janda, di dalam William Barclay katakan begini, karena dia janda berarti dia ditinggalkan oleh suaminya. Dikatakan begini, ia telah mengenal kesedihan namun tidak bersedih. Kesedihan dapat membuat kita menjadi keras, sedih, marah, dan memberontak kepada Allah. Tetapi kesedihan juga dapat membuat kita menjadi lebih baik, lembut, dan simpatik. Kesedihan dapat melenyapkan iman kita atau dapat juga memperkuat dan memperdalam iman kita. Semua itu tergantung pada bagaimana kita berpikir tentang Allah. Bila kita memandang dia sebagai seorang tirani atau seorang penguasa yang melakukan kepemimpinan dengan semena-mena terhadap umatnya, maka kita akan menolaknya. Namun bila kita memandang dia sebagai Bapa, maka kita juga akan yakin bahwa tangan seorang Bapa tidak pernah menyebabkan anaknya menangis dengan sia-sia. Luar biasa. Dia seorang janda yang pastinya sudah mengalami kesedihan. Dan kesedihan demi kesedihan dia alami itu tidak membuat dia menjadi kasar, menjadi sedih, menjadi marah atau memberontak.
tetapi dia menjadi orang yang lebih baik, lebih lembut, lebih simpatik. Dan cara dia berpikir tentang Tuhan Allah adalah dia beryakin bahwa tangisan yang selama ini dia alami oleh karena kehilangan orang yang dia cintai, dia kasih, dan hidup menjanda selama ini, tangisan itu tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, Hana ini tekun beribadah, berpuasa, dan berdoa. Perempuan, janda, tua, tetapi yang bisa kita lihat dari dia adalah tekun beribadah, berpuasa, dan berdoa. Bahkan kalau kita lihat di dalam bacaan kita, dia tidak mau meninggalkan baik hal. Pertanyaan bagi kita, banyak di antara kita yang masih muda saja, yang masih usianya masih bagus, masih produktif. Adakah kita tekun beribadah? Adakah kita juga tekun berpuasa ataupun kita tekun berdoa? Kalau tidak seperti itu, maka kita kalah dari Tuhan. Atau mungkin kita sebagai orang tua, masihkah sampai saat ini, mungkin dari muda, saat muda kita menggebu-gebu melayani Tuhan. Kita senang beribadah, kita selalu berpuasa dan kita berdoa. Tetapi sampai di usia tua, masihkah kita melakukan itu? Masihkah kita tekun? Jangan sampai justru kita merasa, aku gak usah lagi beribadah. Aku udah capek, kakiku sebelah sini udah gak mampu lagi, aku di rumah aja, aku diam di rumah. Tuhan tahu kok usiaku sudah tua. Memang kita bukan nabi, tetapi marilah kita belajar daripada Hana ini. Semakin tua, justru sehendaknya kita semakin tekun, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena sebentar lagi ada waktunya Tuhan sudah akan memanggil kita. Karena kita mau kemana lagi? Sudah usia tua, kita bersyukur Tuhan memberikan usia kepada kita yang panjang. Dan itu berarti sebentar lagi sudah waktunya kita harus pergi menghadap kepada Tuhan. Sebelum waktu Tuhan untuk kita, maka marilah kita belajar dari Hana. Terus tekun walaupun sudah tua, terus tekun walaupun dia seorang perempuan, terus tekun walaupun dia seorang janda. Ini yang saya katakan, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan yang terakhir, bagaimana respon daripada Simeon dan Hana. Ketika mereka sudah melihat Tuhan, mereka sudah berjumpa dengan Tuhan, respon Simeon adalah dia siap untuk mati. Dalam nas pemimpin kita dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dan ketika Simeon berjumpa dengan Tuhan, dia akhirnya dia semakin yakin bahwa dia sudah siap untuk pergi, dia sudah siap untuk menghadap kepada Bapa di sorga, dan dia percaya bahwa damai sejahtera, dia percaya pasti surga akan menjadi milik. Karena dia sudah dituntun oleh Roh Kudus untuk mengenal akan Tuhan, mengenal akan Yesus yang pada waktu itu hadir baru usia 8 hari. Tetapi dia sudah mengenal bahwa Yesus ini adalah yang menjadi juru selamat dunia. Sudahkah kita siap untuk mati jikalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Yang kedua, respon daripada Hana. Respon daripada Hana ketika dia berjumpa dengan Tuhan adalah dia bersaksi atau memberitakan Yesus kepada orang lain. Lukas 2 ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu, saya ketika membaca ini, kalau saya berpikir kalau ini diarahkan ke hal yang negatif, ketika dia mendengarkan sebuah berita, bisa ya langsung menyambung, menyampaikan sesuatu gitu, ya kan? Mendengarkan sesuatu yang mungkin tidak baik, cepat-cepat dia menyampaikan. Tetapi kalau ketika saya pernah katakan bahwa ketika kita bertobat, kita berikan diri kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, pernahkah ketika selesai dari sini kita bawa kepada orang lain? Tapi firman Tuhan mengajarkan kayak gini. Kami di rumah itu biasanya gini, kalau pulang gereja, kalau mungkin ada salah satu yang buat salah gitu kan, cepat-cepat mama atau papa tuh langsung bilang gini, nah tadi Pak Pendeta bilang apa?
Ingat tadi Ibu Pendeta bilang apa? Sepanjang minggu itu terus diingatkan. Ingat hari Minggu Bapak bilang apa? Seperti itu. Jadi tidak perlu susah-susah kita bilang kita sendiri dari diri kita sendiri yang ngomong akan sia-sia, tetapi kita terus diingatkan tentang firman Tuhan yang sudah didengarkan bagaimana. Dan inilah peran daripada anak. Dia bersaksi, dia memberitakan Yesus kepada orang lain ketika dia sudah melihat dan dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Natal yang kedua ini dan di hari Minggu ini kita boleh belajar bersama-sama dari kedua tokoh ini. Orang intelektual, seorang perempuan, orang yang janda, perempuan yang janda, bahkan tua, usia yang sudah sangat tua, tetapi ternyata bisa memberi dampak, bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan teladan bagi semua kita yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan melawat kita semua melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Saudari, Bapak yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar tentang Simeon dan Hana. Banyak hal yang kami boleh pelajari dari kedua tokoh ini Tuhan. Bapak, mari meteraikanlah firman Tuhan itu di dalam setiap hati kami, baik itu kan hamba sebagai penyampai firman Tuhan ataupun sebagai jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Bapak yang ada dalam kerajaan sorga, hamba sudah berhenti untuk berkata-kata, namun Roh Kudus Tuhan itulah yang akan terus mengajarkan kami, terus mengingatkan kami, agar kami hidup selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami serta ucapan syukur kami atas firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Di dalam